Ini kita record ya. Jadi kalau kalau bisa kameranya hidup ya. Jadi hari ini kita bahas tentang sistem pengawetan bambu, melindungi aset, arsitektur berkelanjutan ya. Kemarin kita sudah sedikit bahas tentang arsitektur berkelanjutan ya. Jadi bambu itu salah satu eh, dari material-material yang memang bisa digunakan untuk eh, arsitektur berkelanjutan dikarenakan dia punya eh, daur hidup yang cukup singkat ya. Jadi dia bisa dipanen dari 5 sampai 7 tahun itu sudah bisa dipanen eh, sehingga eh, apa pohon-pohon yang lainnya itu eh, dari segi daur hidup itu kalah ya. Nah, biasanya kalau misalnya pakai kayu kan 25 tahun, 20 tahun baru bisa panen. Nah, jadi makanya dia daur hidupnya cukup singkat dari 5 7 tahun. Setiap 5 7 tahun itu sudah bisa dipanen. Kemudian dia tidak nunggu kalau kayu kan kita tanam satu, maka dia ya udah yang hidup cuma satu, kemudian nanti kita tunggu 25 tahun. Tapi kalau bambu dia kita tanam satu, nanti bisa tumbuh langsung banyak ya. Nah, sehingga nanti bisa digunakan eh, lebih banyak ya, penggunaannya bisa kita kita gunakan di arsitektur ya. Nah, eh, udah berganti slide-nya? Udah, Pak. Sudah. Oke. Jadi hari ini sebelum kita membahas tentang pengawetan, tentunya kita perlu tahu ya bambu-bambu apa saja yang bisa digunakan di dunia eh, konstruksi atau arsitektur. Nah, di Sumatera Utara itu sebenarnya di Indonesia itu ada kurang lebih 159 sampai 174 eh, jenis kayu ya, jenis bambu ya. Spesies bambu itu ada banyak jenis. Di Indonesia itu ada 159 sampai 174 yang baru apa ditemukan ya sama peneliti-peneliti. Sementara di dunia itu ada 1.000 lebih eh, jenis bambu. Nah, jadi nanti eh, di modul ajar kita juga ada yang bambu itu modelnya yang serumpun-serumpun, ada yang modelnya itu dia hidup terpisah-pisah yang kayak di Jepang itu kan ada kalau sering kalian lihat tuh ada hutan bambu, hutan bambunya tapi modelnya nggak serumpun-serumpun. Kalau di Indonesia kan banyak yang model serumpun kan. Nah, kalau di Jepang itu ya ada yang modelnya bambunya itu tumbuhnya jarang-jarang. Nah, di Cina juga banyak tuh bambunya yang modelnya jarang-jarang. Nah, itu dua jenis bambu yang berbeda ya. Jadi untuk penggunaannya di arsitektur itu seringkali di Sumatera Utara yang digunakan itu bambu betung ya, eh, Dendrocalamus asper, kemudian bambu apus ya, Ginetocloa apus, kemudian bambu hitam ya, Gigantocloa juga, tapi dia yang Atrocheolacea ya, dan bambu blanke sama juga dia Gigantocloa juga, tapi dia yang pruriens ya. Dan juga ada bambu kuning ya, bambu kuning itu Bambusa vulgaris var ya. Jadi seringkali bambu itu juga dibilang itu sebagai giant grass ya. Jadi dia tipenya itu tipe-tipe rumput sebenarnya. Nah, ya, tipe-tipe rumput, tapi dia rumput yang raksasa. Jadi model tumbuhnya itu kayak rumput sebenarnya. Nah, ya, tapi dia besar aja gitu ya. Nah, jadi dari gambar yang di samping itu ini yang paling kiri atas itu namanya bambu betung ya, yang sebelah eh, kanannya atas itu bambu apus, bambu hitam itu yang sebelah kiri bawah, kemudian blangke itu yang sebelah kanan bawah, dan yang di tengah itu itu bambu kuning ya. Ini paling sering yang digunakan untuk sebagai bahan konstruksi ya di konstruksi bangunan untuk di Sumatera Utara. Nah, ya nanti di daerah lain ya tentunya beda lagi gitu ya. Oke, kemudian
bambu betung atau Dendrocalamus asper itu diameternya bisa sampai 15 sampai 20 cm. Kemudian tebal dinding dalam itu bisa 10 sampai 15 mili ya, cukup tebal. Bahkan ada yang mungkin sampai 20 milimeter ya, tebalnya 2 cm. Kuat tariknya itu lebih dari 276 MPa. Umur panen bisa 4 sampai 5 tahun. Jadi biasanya digunakan untuk kolom utama, balok induk, dan juga kuda-kuda bentang lebar ya, jembatan dan lain-lain. Ini paling sering digunakan. Keunggulannya itu eh, kekuatan mekanis yang tertinggi ya. Nah, makanya paling sering digunakan kalau untuk bangunan-bangunan. Kemudian diameter yang cukup besar, dinding yang tebal ya. Kemudian cocok untuk beban yang berat ya. Keterbatasan pertumbuhan itu lebih lambat, harga relatif lebih mahal dan juga kandungan pati yang tinggi sehingga perlu ada pengawetan ya. Bambu betung ini sendiri ya sudah banyak lah sekarang di eh, apa dikembangbiakan ya, ditanam di daerah Sumatera Utara sendiri ya, karena potensinya cukup besar ya. Jadi bangunan-bangunan yang misalnya kayak di Orangutan Heaven ya, kayak di apa Bulu Awar itu banyak pakainya pakai bambu betung. Ini tingginya bisa sampai 12 meter sampai juga bisa sampai 15-16 meter itu bisa sampai ya, bambu betung. Kemudian ada bambu apus ya, Dientokloa apus itu dia merupakan si fleksibel dan ekonomis, diameternya 8 sampai 15 cm ya. Panen itu bisa 3 sampai 4 tahun saja. Aplikasi yang ideal itu untuk struktur yang sekunder ya. Kalau utama tadi pakai bambu betung, bambu apus itu untuk sekunder-sekunder bisa. Kemudian untuk kasau dan reng itu juga bisa dan juga untuk anyaman paling sering. Kemudian bambu hitam ya, Gigantocloa atrophiolacea ya, itu eh, sangat dia mirip dengan bambu apus tetapi warnanya hitam ya. Dia diameternya 18 sampai 12 cm. eh, jadi warnanya itu hitam keunguan ya. Jadi biasanya itu untuk kolom expose ya, interior dan furniture. Jadi biasa paling digunakan untuk itu ya. Tetapi untuk apa struktur utama itu sangat kurang untuk disarankan ya. Dia mirip lah antara bambu apus dan bambu hitam itu sangat mirip sekali. Oke, kemudian ada eh, bambu blangke ya, dia untuk pruriens itu diameternya 6 sampai 10 cm, agak eh, kecil ya. Kemudian panen itu bisa 2 sampai 3 tahun, biaya rendah eh, dan ringan. Ini bisa biasanya digunakan untuk ring atap, dinding gedek dan juga anyaman ya. Sementara untuk bambu kuning ya, bambu sapu garis far vitata itu diameternya eh, nggak terlalu besar juga, 5 sampai 8 cm. Warnanya dekoratif ya karena warna kuning. Kemudian estetika tinggi dan biasa digunakan untuk interior, furniture, partisi interior dan landscape ya. Ini gambar dari bambu blangke ya. Bambu blangke juga agak tebal juga dagingnya. Eh, se- Sebenarnya bambu eh, kuning juga cukup tebal itu ininya ya. Nah, kemudian eh, jadi bambu itu memiliki kekuatan ya, tarik setara baja, namun tanpa pengawetan ya, dia bisa hancur menjadi debu dalam waktu kurang dari 3 tahun sehingga eh, apa bambu ini sangat eh, wajib untuk diawetkan ya. Dia kekuatan serat bambu memiliki densitas tinggi dan kekuatan tarik yang luar biasa, menjadikannya material yang ideal untuk struktur bentang lebar dan tahan gempa ya. Karena tadi masalah sambungan, kemudian masalah di eh, apa fleksibilitas ya, itu sangat kuat sekali sebenarnya. Jadi untuk gempa itu sangat baik ya. Jadi untuk Indonesia itu sebenarnya menggunakan bambu itu eh, cukup bagus ya, dibandingkan dengan kayu dan lain-lain ya. Kemudian dia tapi tetap ada kerentanan atau vulnerability ya. Jadi kandungan pati atau stretch yang tinggi di dalam sel
parenkim itu menjadi sumber makanan utama bagi kumbang bubuk, powder post beetle dan rayap. Jadi inilah makanya kita wajib untuk melakukan pengawetan terhadap bambu ya. Jadi fakta kimia, pati dan gula adalah musuh utama. Jadi tujuan utama pengawetan adalah menghilangkan, memodifikasi atau meracuni sumber makanan ini. Karena bambu itu cukup kalau di apa di eh, untuk makanan serangga itu dia termasuk yang cukup manis sehingga paling disenangi oleh serangga ya. Jadi eh, bangunan yang di belakang ini bambu dum ya, bambu dum. Kemarin bangunan ini itu dibuat di Bali ya untuk ruang rapat di KTT G20 ya di Bali tahun 2023 atau 2024 gitu ya. Ini pakai bambu eh, untuk sisi luarnya seperti ini ya. Sisi luarnya, sisi dalamnya secara detail mungkin seperti ini. Yang ada kursi ya. Nah, jadi bisa dilihat eh, detail-detail bambunya yang cukup menarik ya. Jadi nanti bisa dikombinasikan dengan eh, apa material-material yang modern ya. Jadi nggak perlu harus bambu semua, nggak juga ya. Misalnya kayak material transparan itu kan dia pakai material yang mau modern ya. Nah, itu lebih detail lagi dilihat. Ini konstruksinya ya. Jadi bambu itu bukan hanya tiangnya bisa saja nanti itu digunakan dengan di double, bahkan di triple, di eh, quadruple ya. Jadi supaya lebih kuat gitu. Ya, sama kayak lidi lah. Lidi kalau kita ikat semakin banyak dia semakin kuat. Nah, jadi kayak gitu juga dengan bambu sebenarnya. Jadi bisa kita doublein ya. Nah, ini proses konstruksi dari atas ya. Ini dari depan ya. Tuh. Kemudian mengenal ancaman biologis terutama dari bambu itu yang pertama eh, kumbang bubuk itu eh, Dinoderus minutus ya. Target utamanya itu pati atau stretch ya, yang terkandung dalam bambu kering. Tanda serangan itu muncul lubang-lubang kecil dan keluarnya bubuk halus kekuningan, yaitu berarti sudah ada kumbang bubuk di dalamnya. Ya, nampaknya itu bisa menghancurkan integritas struktur dari dalam, ya, seringkali tanpa terlihat dari luar. Ya, kemudian yang kedua itu rayap, ya, Copatermus spp, ya, itu target utama selulosa ya pada dinding sel bambu. Habitatnya itu koloni di tanah lembab ya membuat terowongan lumpur naik ke struktur. Ya, dampak kerusakan masif dan sangat cepat terutama pada elemen yang kontak dengan tanah sehingga makanya eh, kebutuhannya bambu itu tidak boleh langsung bertemu dengan tanah ya. Itu dia paling utama. Kemudian yang ke ancaman biologis yang ketiga itu adalah jamur atau fungi rod and stain ya. Jadi kelembapan tinggi lebih dari 20% dan sirkulasi udara yang buruk pemicunya sehingga muncul jamur. Kemudian jenisnya itu jamur pelapuk atau merusak kekuatan dan jamur noda merusak estetika ya. Nanti ada titik-titik itu ya warna putih itu biasanya itu ada jamur. Dampaknya itu pembusukan atau rotting yang membuat bambu lunak dan kehilangan daya dukung ya. Jadi tujuan dan prinsip dasar pengawetan ada tiga prinsip mekanisme pengawetan. Yang pertama reduksi nutrisi atau starvation, ya, yaitu menghilangkan atau melarutkan zat pati dan gula dalam bambu sehingga tidak lagi menarik bagi kubang bubuk sehingga sebagai sumber makan dia. Ya, kemudian toksisitas yaitu memasukkan zat kimia seperti boron yang bersifat racun bagi serangga dan jamur, namun aman bagi manusia dan lingkungan. Kemudian yang ketiga, proteksi fisik atau barrier itu melapisi permukaan bambu dengan cat, vernis, atau bahan lain untuk mencegah masuknya air dan juga serangan jamur pelapuk. Ya. Tujuan utamanya itu kita bisa supaya bisa uh, uh, apa
menambah umur dari bangunan ya. Jadi yang kurang dari 3 tahun, kalau tanpa pengawetan kita bisa lebih dari 25 tahun. Kalau nanti sudah diawetkan dan juga perawatannya cukup baik gitu ya. Jadi pengawetan itu bisa mengubah bambu dari material sementara menjadi material yang konstruksi yang permanen yang dapat diandalkan. Jadi lebih dari 25 tahun itu udah eh, ya kayak bangunan beton biasa ya jadinya ya. Gitu ya. Sampai situ ada yang mau nanya? Ada pertanyaan kira-kira? Enggak, Pak. Nggak ada, lanjut. Oke, lanjut. Ini sambil ngantuk-ngantuk kayaknya. Ada yang kena banjir rumahnya? Ada yang kena banjir lagi rumahnya? Aman? Enggak. Aman, Pak. Oh, Kayaknya soalnya yang kena studio, banjir nggak join, Pak. oh Kok nggak join, nggak banjir. kos api Pak kena, Pak? Oh kena. Kemarin nggak kena. Nggak ada nih Yang orang, lalu, Pak. Nggak ada oh orangnya, Pak. di Uma pun banjir itu, masuk airnya sampai ini katanya, sampai ke studio. Kos api Pak di belakang Uma, Pak. Oh iyalah berarti kena lah. Naik, soalnya di Uma naik airnya. Aku kebanjiran naik masuk Banjir juga. juga. Nggak usah cari-cari muka kok, Kiel. Nah, Dan ini Pak, direkam loh lanjut, ini. Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke lanjut ya. Kemudian jadi nanti ada dua metode untuk pengawetan. Pertama metode tradisional ya yang biasa digunakan itu harmoni dengan alam. Eh, jadi filosofi dasarnya itu memanfaatkan elemen air, alam ya air, api, asap dan lumpur untuk mengubah sifat kimiawi dari bambu secara perlahan tanpa bahan sintetis yang berbahaya. Kelebihannya biaya sangat rendah, ramah lingkungan, teknologi sederhana dan juga dapat dilakukan siapa saja ya. Kekurangannya waktu proses yang cukup lama ya, hasil tidak konsisten, kemudian kapasitas produksi rendah dan juga umur medium 5 sampai 10 tahun. Jadi eh, sebenarnya yang paling eh, yang paling perlu dipertimbangkan kalau misalnya pakai metode tradisional itu waktu proses yang cukup lama. Biasanya bisa nanti sampai 6 bulan, ya bisa sampai 3 bulan gitu. Baru bambunya itu bisa awet. Sehingga eh, sekarang udah semakin jarang ya digunakan. Tapi ini kita perlu tahu ya supaya nanti kalau seandainya bahan-bahan apa material pengawetan yang modern itu tidak ada, kita tahu cara yang tradisionalnya seperti apa ya. Jadi kekuatan air itu melarutkan gula dan pati. Jadi biasanya perendaman air tawar ya. Jadi eh, dilakukan perendaman di air tawar bambunya ya. Jadi fermentasi dan leaching ya. Air mengalir melarutkan pati, bakteri dan juga memfermentasi sisa gula. Jadi durasinya itu bisa 3 sampai 4 bulan di sungai mengalir ya. Jadi bambu itu dimasukkan di sungai mengalir, kemudian direndam aja di situ. Sungainya harus mengalir ya. Tapi kalau misalnya kayak danau gitu-gitu nggak bisa. Jadi harus yang sungai yang mengalir ya. Kemudian ini biaya sangat rendah, ramah lingkungan, tapi dia nanti menimbulkan bau yang menyengat dan juga waktu proses yang lama. Kemudian kita tidak bisa menjamin bahwa ini memang bambunya ini sudah terawetkan apa tidak. Nah, itu yang kadang-kadang yang susah itu masalah di konsistensi ya dari hasil yang pengawetan. Kemudian bisa juga dilakukan dengan perendaman di air laut ya. Itu jadi osmosis dan salinitas ya garam masuk ke sel bambu dan menggantikan cairan dan sel pati. Ini bisa durasinya 2 sampai 3 bulan, lokasinya di laut atau muara. Biasanya bambu dibawa ke pantai, kemudian ditutup pakai pasir. Nah, nanti air laut itu kan pasti akan menyapu misalnya ya. Nah, jadi dia memanfaatkan garam ya dalam pengawetan alami. Jadi lebih cepat dari air tawar. Itu keunggulannya. Tapi dia ada nanti gara-gara kita menggunakan garam, itu ada resiko korosi ya pada paku dan baut. Dan juga kulit bambu menjadi lebih kusam. Nah, jadi perlu
ada treatment yang lain agar tidak terjadi korosi. Kemudian ada juga cara yang lain itu adalah perebusan atau boiling ya. Ya ekstraksi panas, panas memecah struktur pati dan membunuh telur serangga tika ya. Durasinya bisa 30 sampai 60 menit. Medianya air plus soda api ini opsional. Ini sangat cepat, efektif membunuh lava, tapi dia boros energi bahan bakar dan juga kapasitas terbatas. Karena ukuran tangkinya itu ya harus kita sesuaikan agar sepanjang dari bambu yang kita panen ya. Jadi bisa sampai 12 meter, 15 meter. Kita buat apa kualinya gitu ya, tungkunya, kemudian baru kita panaskan ya. Itu juga ya eh, tidak bisa menjamin adanya konsistensi terhadap pengawetan yang sudah kita lakukan ya. Jadi metode tradisional itu filosofi dasarnya memanfaatkan tadi ya air api asap. Eh, Kok balik lagi? Ya ini ya pengasapan ya. Yang selanjutnya pengasapan smoking itu metode tradisional Jepang ya Ibushi dan Nusantara. Asap dari pembakaran biomasa itu mengandung senyawa fenol, asap asetat dan juga tar yang melapisi pori-pori bambu itu jadi kita bakar gitu ya sesuatu kayak kayu atau apa segala macam ya. Kemudian baru kita asapin dengan bambu tadi kita asapin, kita angkat, kita asapi dengan eh, apa eh, asap yang dari pembakaran tadi ya. Nah, jadi itu dia bisa melapisi dengan zat anti jamur, kemudian warna coklat tua eksotis karena nanti berubah warnanya gara-gara pengasapan. Kemudian dia mengurangi kadar air drastis, prosesnya bisa 3 sampai 7 hari itu dilakukan. Kemudian eh, pemanasan atau heating ya menggunakan obor atau blowtorch ya atau oven. Panas tinggi memecah struktur pati dan gula dalam bambu. Ini melalui proses karamelisasi ya, membuatnya tidak dapat dicerna serangga. Nah, jadi ini kalau menggunakan pemanasan itu gulanya pasti turun ya, kemudian permukaan itu lebih keras dan memungkinkan pembengkokan ya. Prosesnya itu cepat, hitungan menit atau sampai jam ya. Jadi bisa nanti misalnya pakai oven seperti ini ya, untuk kayak untuk kayu gitu ya. Bisa dimasukkan, kemudian baru dipanasi ya. Nah, jadi eh, kalau dari analisis metode tradisional, perendaman air itu sampai 1 sampai 3 bulan efektivitasnya bintang 2. Perendaman air laut itu efektivitasnya 2,5 ya. Pengasapan itu prosesnya mingguan tetapi bisa efektivitasnya bisa sampai bintang 3. Kemudian pemanasan api itu prosesnya singkat tapi efektivitasnya bintang 1,5 ya. Oke, rumah adat dan dapur tradisional itu di banyak sektor vernakular di Indonesia ya. Bambu untuk atap itu seringkali diawetkan secara pasif melalui asap dapur ya, tungku kayu bakar. Asap ya yang terus menerus naik itu melapisi bambu dengan residu karbon dan zat kimia alam itu membuatnya tahan terhadap serangga dan selama puluhan tahun. Jadi eh, untuk bangunan-bangunan vernakular justru asap yang dari dapur itu membuat atap dari bangunannya itu semakin tahan ya. Eh, jadi itu metode tradisional. Eh, ada yang mau bertanya kira-kira tentang ini? Jadi di sebelah kanan bawah itu bisa dilihat bentuk dari bangunan yang tradisional dan juga bangunan yang modern tapi sama-sama menggunakan bambu. Tentunya ada perbedaan bentuk karena eh, yang dari segi yang modern itu sudah pasti menggunakan struktur-struktur modern untuk pembentukannya. Ada pertanyaan tadi, siapa? Silakan.
Ada pertanyaan? Ada Pak, tapi sedikit nih Pak. Iya, Pak. Banyak pun boleh. Ini kan Pak, yang baru dibahas ini kan Pak tentang pengawetan bambu kan Pak, Iya. tentang cara-cara pengawetan bambu. Nah, jadi yang untuk khususnya di Indonesia Pak, umumnya eh, para tukang-tukang apa, maksudnya yang menggunakan material bambu umumnya orang ini menggunakan metode yang mana nih Pak untuk mengawetkannya? Yang paling sering Oh, digunakan. yang paling sekarang digunakan sekarang justru yang modern. Ya, paling sering itu sekarang metodenya yang modern. Metode tradisional itu karena konsistensinya Oh, sangat kurang. Tetapi banyak juga yang kayak kayak di Jawa Barat gitu ya, yang eh, suku-suku pedalamannya itu masih pakai metode-metode yang tradisional. Tapi kalau untuk bangunan-bangunan yang modern itu rata-rata pengawetannya menggunakan metode yang modern. Ya, udah jarang ya sekarang menggunakan metode yang tradisional. oke Pak, itu aja Pak. Oke. Ada lagi kira-kira yang mau ditanya? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Jadi jadi selain ya mau tanya siapa tadi? Silakan. Enggak, Pak. Pas, Pak. Pas. Oke. Kemudian ada metode yang modern, dia lebih presisi dan efektif. Ya, filosofi modern itu menggantikan ketidakpastian proses alami eh, dengan presisi sains, ya, menggunakan senyawa kimia terukur untuk menciptakan perlindungan total yang dapat diprediksi dan distandarisasi. Jadi keunggulannya itu perlindungan jangka panjang, ya, mampu memperpanjang usia pakai hingga lebih dari 25 tahun dengan aplikasi yang tepat. Kemudian dia lebih konsisten dan presisi, ya, dosis dan penetrasi dari bahan pengawet itu dapat diukur dan dikontrol secara akurat. Kemudian dia skalabilitas lebih besar, ya, cocok untuk produksi massal dan juga kebutuhan industri konsumsi besar. Ya. Jadi misalnya nanti kalau misalnya kenapa orang tidak pakai metode modern? Mungkin ya material metode modernnya itu tidak dia temukan sehingga ya dia mau tidak mau harus menggunakan metode-metode yang tradisional gitu ya. Jadi misalnya kayak di pedalaman-pedalaman, ya tentunya dia kan harus nyari apa bahan kimia yang tepat itu kan susah, sehingga dia hanya menggunakan material-material ya apa yang ada lah gitu ya, api yang ada, air yang ada, itulah yang dipakai. Ya. Kemudian tantangan dan batasan, biaya awal yang tinggi ya membutuhkan investasi untuk bahan kimia dan juga peralatan khusus ya, tangki, kompresor dan lain-lain. Kemudian dia kompleksitas teknis itu memerlukan pengetahuan teknis tentang rasio campuran ya, dan juga prosedur keamanannya seperti apa, dan juga manajemen limbah ya. Sisa bahan kimia itu harus ditangani dengan benar agar tidak mencemari lingkungan ya. Jadi bahan kimia yang melawan hama itu ada boron ya. Jadi dia saburan antara boraks dan borix ya. Rasio umumnya itu 1 banding dengan 1,5 dilarutkan dalam air. Jadi ini toksisitasnya cukup rendah, ya, aman bagi manusia dan hewan, ya, setara dengan garam dapur, namun mematikan bagi serangga pemakan selulosa. Jadi rayap itu sangat eh, apa? Sangat nggak suka ya sama borok-borok ya. Kemudian dia fire retardant itu membantu menghambat penyebaran api pada bambu ya. Jadi dia membuat bambu itu lebih tahan terhadap api. Kemudian dia larut air atau leachable. Eh, Zat pengawet itu dapat luntur jika terkena hujan terus-menerus ya. Kemudian ada yang heavy duty CCA namanya copper, chrome dan juga arsenik ya, senyawa logam berat yang sangat kuat. Ini toksisitasnya tinggi, mengandung arsenik ya, zat beracun, sangat efektif melawan rayap dan jamur, namun berbahaya jika terhidup dan tertelan. Eh, eh, Terfiksasi bahwa di berikatan kimia dengan serat bambu tidak luntur oleh air dan hujan. Kemudian ada perubahan warna memberikan rona kehijauan permanen pada bambu.
Nah, ini yang sisi E itu karena toksisitasnya cukup tinggi sehingga jarang untuk dipakai ya. Kemudian metode difusinya itu biasanya bisa dilakukan ya dengan bahan kimia tadi dilakukan perendaman dingin ya. Itu bisa dia mekanismenya itu difusi osmotik. Larutan garam boron itu meresap perlahan menggantikan cairan sel bambu basah ya. Jadi kadang lama dengan boron. Jadi di air tadi itu berganti dengan air yang bercampur dengan boron gitu ya. Durasinya itu bisa 1 sampai 2 minggu. Jadi kondisi bambunya itu bambu basah ya jadinya. Ini teknologi yang paling sederhana, biaya operasional yang cukup rendah dan juga cocok untuk skala yang kecil. Bisa juga dilakukan dengan perendaman panas ya. Itu ekspansi termal, panas membuka pori-pori dan mengeluarkan udara, larutan masuk saat pendinginan ya. Jadi ini bisa dilakukan dalam waktu durasi 2 sampai 4 jam, kondisinya kering atau basah. Ya, proses sangat cepat, penetrasi lebih dalam ya, lebih dalam, kemudian efektivitas untuk bambu yang kering. Jadi bisa juga boron tadi itu dimasukkan kemudian dipanaskan ya, itu bisa juga dengan bambu yang direndam atau bisa juga dilakukan dengan VSD ya, itu atau vertical shock. Itu menggunakan gravitasi dan juga kapilitas, bambu berdiri ya, bambunya didirikan kemudian larutan diisi ke ruas atau direndam sebagian ya. Jadi sebagian direndam, sebagian juga ditegakkan gitu ya bambunya. Kemudian durasinya itu bisa 7 sampai 14 hari. Kondisinya kondisi bambu yang segar ya. Jadi ini lebih hemat bahan kimia karena tidak perlu bak yang cukup besar yang dimasukkan dengan eh, boron tadi. Tapi dia ya per bambu aja ya, per bambu baru dilakukan vertical shock ya. Kemudian alat minimal ya tanpa bak besar itu mengikuti alur alami dulu ya atau bambu. Ada juga metode modified Bucheri ya. Ini mekanisme kerja tekanan udara didorong larutan pengawet masuk dari pangkal bambu, mendesak cairan alami atau getah atau pati keluar melalui ujung lainnya ya. Ini kondisi bambunya bisa kondisi bambu basah atau baru tebang ya. Tekanannya itu 1 sampai 2 bar, durasinya 4 sampai 8 jam. Yang diperlukan itu peralatannya ada kompresor dan tabung. Jadi kayak vertikal tadi, tapi ini posisi tidur, tapi airnya itu bersirkulasi gitu ya di dalam bambu ya. Jadi ini penetrasi sangat baik sepanjang serat, peralatan relatif portable, hanya untuk bambu yang dia hanya untuk bambu yang segar. Jadi pada hari yang sama ditebang, kemudian baru langsung diawetkan. Proses satu persatu ya. Jadi harus perlu ada tenaga kerja yang cukup uh, maksimal ya. Kemudian ada dilakukan vakum flare atau VPI ya. Jadi mekanisme kerjanya vakum menarik udara keluar dari pori-pori bambu, kemudian tekanan tinggi itu memaksa cairan pengawet masuk hingga ke inti sel ya. Jadi kemudian dia kondisi bambunya itu bambu yang kering, tekanannya 10 sampai 12 bar, durasinya 1 sampai 2 jam ya. Ini perlu ada tangki autoclave ya. Ini yang kayak tadi pakai tangki besar gitu ya. Kemudian kapasitas ini merupakan dia pakai kapasitas industri jadi cukup besar. Kemudian hasil sangat konsisten dan terstandar. Investasi alat sangat mahal ya, itu kelemahannya dan juga bambu harus dikeringkan terlebih dahulu. Ya. Jadi untuk memilih uh, metode kimia yang tepat, uh, dari segi metode, uh, durasinya itu yang paling cepat itu PPI tentunya, tetapi uh, skalanya itu industri besar ya, jadi perlu ada biaya yang cukup tinggi ya. Sebentar ya, coba saya naikkan sedikit.
Ya. Jadi rekomendasi ahli itu untuk proyek arsitektur bambu skala menengah di Indonesia, metode dicuri verifikasi itu sering menjadi pilihan terbaik karena keseimbangan antara biaya, kecepatan, dan juga efektivitas penetrasi. Jadi karena dia portable juga, makanya biasanya dipakai metode dicuri ini lebih tepat. Ya, tapi banyak juga yang karena dia sudah punya workshop bambu sendiri, sehingga punya bak bambu, dia biasanya pakai perendaman dingin yang paling eh, apa sering digunakan gitu ya. Jadi faktor kunci keberhasilan dari pengawetan, pengawetan sukses itu dimulai jauh sebelum bahan kimia diaplikasikan. Ya, ini yang kemarin saya sampaikan. Tunggu ya. Ya, jadi kualitas bahan baku bambu itu sendiri itu sangat menentukan ya, 50% dari keberhasilan perlindungan. Jadi selain tadi pengawetan, maka ya kita harus lihat kematangan dari umur bambunya sendiri. Dia ada jenis, tadi kan ada jenis-jenis bambu yang berbeda, tentu waktu panennya juga cukup berbeda juga gitu ya. Jadi misalnya bambu-bambu tertentu itu idealnya 3 sampai 5 tahun itu baru bisa dipanen. Yang misalnya 5 sampai 7 tahun sehingga baru bisa dipanen ya. Eh, Kalau terlalu muda, kadar air dan gulanya itu cukup tinggi sehingga seratnya lunak dan juga bisa menyusut dehidrasi. Sehingga itulah seringkali bambu itu kayak peot gitu ya. Itu gara-gara terlalu muda. Kemudian terlalu tua, pori-porinya tertutup sehingga sulit untuk ditembus dengan bahan pengawet. Jadi ciri-cirinya itu kulit pudar, berlumut, eh, dan juga bunyinya nyaring. Kemudian waktu penebangan itu juga menentukan ya. Jadi misalnya bambu itu lebih baik dipanen waktu musim kemarau. Jadi kalau misalnya musim hujan seperti ini, itu kadar airnya sangat tinggi sekali ya. Jadi lebih baik dipanen waktu musim kemarau. Kemudian waktu juga itu menentukan. Jadi kalau misalnya lebih baik itu waktu pagi hari ya, sebelum fotosintesis aktif, kadar gula terendah. Jadi dari pagi sampai dengan jam 10 itu waktu terbaik untuk memanen bambu ya. Masa itu tradisional saat bulan gelap tua itu untuk mengurangi daya tarik serangga. Ini misalnya lihat bulan ya. Jadi kalau misalnya bulan naik, itu biasanya airnya semakin banyak. Nah, jadi kita nunggu bulannya turun dulu, baru panen. Ya, jadi sehingga daya tarik serangkanya itu lebih kecil. Kemudian yang harus diperhatikan lagi satu lagi itu adalah pasca panennya. Ya, jadi waktu pasca panen itu bambunya jangan diseret, jadi harus diangkat sehingga nggak ada luka-luka di kulit yang bisa menjadi pintu masuk untuk jamur. Kemudian eh, bambu itu lebih baik disandarkan secara vertikal ya, biarkan gravitasi itu membantu eh, memiriskan getah atau cairan. Kemudian hindari tanah, jadi harus diganjal di bawah menggunakan bambu atau kayu ya, sehingga dia tidak lembab ya. Jadi harus segera diawetkan dalam waktu lebih dari kurang dari 7 hari setelah ya. Aturan emas, musuh utama bambu adalah pati atau gula. Ya, semua strategi di atas itu bertujuan untuk meminimalkan kandungan pati sebelum bambu diolah. Ya, ada yang mau ditanya? Dari situ ada? Hmm. Tidak, Pak. Tidak, aman. Oke, kita lanjut ya. Jadi pengawetan pasif itu peran desain arsitektur. Nah, ini yang kemarin juga saya sampaikan. Jadi harus ada prinsip the head, the core, dan the boots ya. Jadi prinsip desain fundamental itu untuk melindungi struktur bambu dari elemen. Jadi atap itu harus melindungi dari paparan langsung air dan juga sinar matahari yang dapat merusak lignin ya, dan juga menggunakan warna. Jadi pastikan bahwa penutup atap itu melindungi struktur utama dari bambu sendiri. Kemudian
detail ya, desain sambungan yang memungkinkan sirkulasi udara dan juga mencegah air tergenang dalam rongga bambu. Jadi itu harus dihindari. Jadi pastikan bahwa sambungan itu uh, uh, men- tidak menampung air ya. Nah, jadi harus betul-betul dia akan mengalir, air kalaupun ada dia akan mengalir ya. Kemudian pondasi the boots itu mengangkat struktur bambu dari tanah untuk mencegah kelembapan kapiler dan juga serangan rayap di tanah. Ya, jadi pastikan tingginya itu minimal 40 sampai 50 cm di atas tanah. Bisa menggunakan material batu ya, batu besar misalnya atau bisa juga pakai beton ya. Gitu. Kemudian eh, kontrol kualitas dan keamanan, quality control atau QC itu kita harus melakukan inspeksi visual ya, perubahan warna hijau ke coklat atau kuning dan juga kebersihan permukaan. Jadi biasanya bambu itu dibersihkan dulu ya di tempat pasir. Kemudian kita harus ada uji penetrasi atau spot test menggunakan uh, reagen kimia ya pada potongan bintang untuk melihat kedalaman resapan. Jadi kita harus pastikan gitu ya bahwa resapan kimia itu sudah cukup masuk ke dalam bambu. Kemudian bisa juga dilakukan analisis lab ya mengukur retensi bahan kimia untuk standar industri ya. Penetrasi itu harus menembus seluruh ketebalan daging bambu, bukan hanya kulit luar. Jadi itu harus dipastikan bahwa memang bahan kimianya sudah seluruhnya masuk ke dalam bambu. Ya. Kemudian safety K3 itu kita harus menggunakan masker biasanya untuk menangani bumbu kimia atau proses pengasapan. Dia juga bisa menggunakan sarung tangan karet untuk mencegah iritasi kulit akibat kontak langsung dengan larutan garam atau boron. Ya. Bahkan ya kita dari awal waktu panen itu kita harus menggunakan penutup yang cukup tebal ya supaya tidak terkena getah ataupun apa miang dari bambu ya itu sangat gatal sekali biasanya ya yang apa rambut-rambut halus itu sangat gatal biasanya ya. Kemudian ventilasi sirkulasi udara maksimal di area perendaman dan juga pengasapan. Penting jangan membuang sisa larutan kimia langsung ke tanah atau sungai ya gunakan bak penampung limbah ya yang paling penting. Oke. Ini saya naikkan dulu area. Oke, jadi studi kasus di bangunan yang tradisional maupun yang modern. Jadi misalnya kayak Green School Bali itu dia metode pengawetan itu pakai brown treatment atau dia menggunakan metode Buceri dan juga VST untuk perlindungan total terhadap kubang bubuk. Kemudian strategi desain dia overlapping ya, lebar lebih dari 1 meter untuk melindungi dari hujan atau tepi besar dan juga pondasi batu atau batu besar. Kemudian hasil struktur itu bisa bertahan lebih dari 15 tahun di iklim tropis lembab dengan perawatan minimal. Karena kalau pakai rumah adat di rumah adat Nusantara, ini rumah adat apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu rumah adat apa? Ada? Nggak tahu? Gak tahu Pak. Nggak tahu. Ya ini rumah adat Nusa Tenggara Barat ya. Jadi ini eh, biasanya dia menggunakan metodenya pengasapan pasif dari tungku dapur dan juga perendaman lumpur sungai ya. Jadi dia diendapkan di lumpur sungai. Kemudian strategi desain itu konsepnya biasanya panggung ya eh, untuk sirkulasi udara dan juga menghindari kelembapan tanah. Hasilnya itu terbukti bertahan puluhan tahun selama dapur tetap aktif ya.
Tetap juga tapi diperhatikan bahwa penutup atap itu dia menutupi seluruh bagian dari struktur utama, ya itu yang paling penting sebenarnya ya, supaya jadi dia tetap bertahan dari eh, apa hujan dan juga sinar matahari ya. Kesimpulan, eh, transformasi material itu pengawetan mengubah bambu dari material sementara menjadi baja hijau yang tahan puluhan tahun ya. Eh, Sinergi tradisi dan juga sains itu hasil terbaik dicapai menggabungkan waktu tebang tepat ya dengan metode kimia terukur. Jadi eh, kapan mau ditebang itu juga menjadi pertimbangan yang sangat penting. Kemudian baru kita gunakan metode kimia yang lebih presisi dan juga konsisten. Nah, dan juga kunci kunci keberlanjutan bambu yang awet itu mengurangi frekuensi pergantian, menghemat sumber daya dan juga menyimpan karbon lebih lama. Ya, jadi bambu ini juga dari segi apa? Kalau tadi cerita daur hidup ya, tapi kalau dari fotosintesis itu sangat baik sekali ya. Jadi eh, untuk ditanam itu sangat bagus ya. Kemudian dia menahan ini juga ya, akarnya itu bisa menahan tanah agar tidak longsor ya. Itu juga jadi biasanya di posisinya di tebing-tebing sungai itu biasanya eh, lebih baik ditanam bambu ya. Kemudian keberlanjutan bukan hanya tentang menggunakan material alami, tetapi juga tentang seberapa lama material tersebut dapat bertahan melayani fungsi. Ya, kayak saya aja, saya sendiri sudah mulai beli bibit ya, tanam bambu, kemudian di tanah yang ada apa, ada tebing-tebing seperti itu, saya tanam bambu. Yang saya tanam itu bambu betung gitu-gitu ya, gitu. Supaya jadi jangan cuma sekedar dia menjaga tanah, tetapi juga bisa nanti menghasilkan gitu ya. Jadi bisa 5 tahun sampai 7 tahun lagi nanti, nah, bisa dipanen kan, dipanen nanti tumbuh lagi, panen tumbuh lagi. Dia kan modelnya eh, akan tumbuh sendiri gitu, jadi nggak ada masalah gitu ya. Bangunan yang ada di depan kalian itu adalah eh, karya dari yang kemarin yang saya sampaikan, arsitek dari Vietnam ya, uh, Ho Trong Hia ya. Ini bangunan yang eh, bentang lebar yang cukup besar sekali dengan menggunakan bambu. Oke, sampai situ ada yang mau nanya? Kira-kira ada? Pas, Pak. Pas? Iya Pak, nggak ada. Ada. Coba kita kalau gitu, bentar ya. Saya mau nge-share. Bentar ya. Kita nonton video kalau gitu. Bentar ya. Jadi biar ada. eh, Ini kelihatan? Kelihatan Kelihatan, nggak? Dan Pak. kelihatan Pak, Kelihatan ya? Bapak-bapak bule ini kelihatan ya? kelihatan Pak. Oke. Suaranya dengar? Enggak, Pak. Nggak ada Pak. Nggak Enggak ada. Pak. Nggak Suaranya ada. nggak masuk. Tunggu ya, saya gimana caranya ini supaya suaranya masuk. Yang break. Eh, 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 eh. Coba ya. Ini nggak dengar juga, Nggak kedengaran juga, Pak. Nggak, Pak. Pak. Oh, nanti saya share aja, tapi ini saya jelasin ya. Kita aja ya. Nah, jadi ini dia cara pengawetan ya. Jadi biasanya tadi yang kayak tadi jelasin. Nah, jadi biasanya itu pakai bambu itu dimasukkan ke dalam air, tapi pakai eh, apa air sungai ya yang mengalir. Jadi dia buat seperti itu.
ya. Ini dijelasin cara biar tahu caranya gimana gitu ya. Nah, traditional method yang lain itu kemudian dia pakai lumpur ya, ditanam di lumpur sehingga eh, bisa mengendapkan tadi pati-pati yang ada di dalam bambu ya. Kemudian tadi diasapin dan juga dipanaskan ya. Itu. Nah, itu caranya gitu ya, dipanasin gitu satu-satu gitu. Nah, jadi kan agak repot juga ya kerjaannya gitu ya. Nah, bambunya diangkat satu-satu dipanasin gitu ya. Ya, tapi walaupun seperti itu salah satu cara yang digunakan untuk metode tradisional ya. Nah, habis itu bisa juga pakai ini di pantai ya, dipendapkan gitu di pantai. Itu bisa juga yang tadi saya sampaikan ya. Cuman tadi kelemahannya itu ada korosi. Jadi kalau misalnya nanti kita menggunakan baut-baut itu bisa berkarat bautnya karena ada kadar garamnya di dalam bambunya. Jadi pakai boraks dan borix ya. Nah, nanti dicampurkan, tapi ya tergantung dari skalanya ya. Nah, dia bisa direndam ya. Nah, ini kayak tadi modelnya. Cuman tadi boraks-boraksnya jadinya ya harus lebih banyak lah digunakan ya. Jadi bisa eh, tapi itu tetap harus itu tadi ya rongganya itu harus hancurin ya supaya tadi bisa airnya itu masuk ke seluruh bambu di dalamnya. Bisa juga di hot rendam tapi pakai pakai panas ya. Dipanasin. Bisa juga pakai RSD tadi, vertical stroke diffusion ya. Nah, dia dialirin gitu. Nah, jadi nanti udah dihancurin rongganya, dimasukkan borak-boriknya, kemudian dia udah dibiarin aja gitu. Nanti berapa lama sampai dia mengendap ke borak-boriknya gitu ya. Nah, sampai penuh lah tuh. Harus dihindari dari hujan dan juga panas ya. Jadi setelah dimasukin borak-borik tadi, metode FSD itu harus disimpan si bambunya, jangan kena air hujan dan air panas. Kemudian ini ada pakai namanya bucket method ya. Jadi ini bisa pakai bucket method ini. Jadi kalau baru dipotong tuh si bambu, itu dia masih ada reaksi eh, untuk meresap air itu masih ada di dalam bambunya walaupun sudah dipotong. Sehingga kalau dia eh, apa kita letakkan bambu yang sudah baru dipanen tadi itu di dalam bambu, dia otomatis akan meresapkan atau mengalirkan airnya itu ke atas, ya. Jadi itu juga bisa juga digunakan. Nah, kemudian ini bisa pakai Bucheri method itu uh, dengan mengalirkan tadi ya. Tapi harus pakai model begini ya dia. Uh, jadi dimasukkan tuh airnya dialirin. Tapi ya harus
satu-satu lah gitu ya, satu-satu bambu itu digunakan apa diawetkan. Jadi dari segi waktu itu cukup, walaupun tiap model bambu itu cukup singkat pengawetan, tapi karena tadi setiap material kita harus menggunakan satu-satu itu jadinya lebih waktunya jadi lebih lama gitu ya. Tuh ya. Nanti ini saya share aja. Kemudian video yang lain, bentar ya, biar clear tentang pengawetan. Eh, Bentar ya. Ini metode FSD, bentar ya. Ini kelihatan? Belum? Kelihatan, Pak. Udah, Oke, Pak. ini metode FSD tadi, ini bisa juga caranya gini bisa. Tapi ini skala skala kecil ya. Ini saya skip aja. Ya. Jadi ini dia pengembangan metode FSD ya. Jadi bambunya itu agak dihancurin bagian atasnya, ya. Kemudian FSD-nya itu apa air dari borak-borik itu dimasukkan yang di paling atas dan luas, sehingga nanti diharapkan apa airnya itu turun secara gravitasi ke bawah gitu ya. Kalau tadi kan di FSD tadi dia penuh kan, ini dia hanya cukup satu ruas saja, tapi kepala dari si bambu tadi itu harus dicacah gitu ya. Bambunya juga bambu yang masih basah, maksimal 5 hari dari masa pengamenan, ya. Nah, itu juga bisa digunakan. Jadi, tapi kan jadi borak-boriknya jadi lebih eh, nggak terlalu banyak yang digunakan, gitu ya. Tapi ini untuk apa? Untuk furniture ya, karena dia tidak terlalu apa? eh, Secara penuh gitu harus kita awetkan gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak untuk struktur ya digunakan untuk PSD aja secara full ya. Itu ya. Nanti ini saya skip aja. Oke, ada yang mau ditanya sampai situ? Kira-kira eh, ada lagi yang mau ditanya kira-kira? Enggak, Pak. Hmm, hmm, enggak, ini itu aja. Udah 10.36 juga kan? Udah selesai. Kalau bisa hidupin dulu kamera biar bisa kita eh, apa? Kita eh, screenshot bisa. Mana sih mati ini? Share. Share masih hidup ya? Oh, iya. Oke. Ya tolong eh, sudah cuma 2 orang ya? Mana lagi yang lain? Kameranya. Yuk.
Mana sih ini? Bentar ya. Ini sih mungkin kameranya ini. Oh, Ajis cuci muka dulu itu pasti, Pak. baru bangun tidur ya? Entah pun lagi tidur deh, Kiel. Ngidupin aja gitu ya. Coba ada, Pak. Tunggu ya. Cuci cuci muka, Jis. Pak. Banyak yang belum mandi kayaknya ya. Gelap-gelap ya, Jis. Nggak nampak ya. Mana sih? Pak. Bentar ya. Oh ini dia. Galeri. Oke, kita screenshot. 1, 2, 3. Oke. Udah. Mana Ajisnya mana? Nggak ada. Jis, Ada yang Jis. kita cuci muka. Nah, 1, 2, 3. 1, 2. Sorry, bentar ya. Bentar. Trending ya. Belum. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang sudah hadir hari ini walaupun kita kena Sama. banjir. Ya, Oke, Pak. mudah-mudahan berguna. Nanti ini saya share di learning. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bubar.